Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Kiram Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah kembali Allah mengizinkan kita mengisi waktu yang sangat berharga ini antara maghrib dengan isya dengan amalan yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah SWT harga yang tinggi. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang besar ini. Semoga majelis ini menjadi saksi yang meringankan kita di akhirat nanti. Amin. Ma'asyiral kiram rahimanillah wa iyyakum. Semoga selawat dan salam senantiasa terucap dari hati kita yang paling dalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, anak istrinya, keturunannya, para sahabat yang telah setia menemani dan berjihad bersamanya, para tabi'in yang istiqamah menegakkan warisan sunnahnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai hari kiamat. Kita tak lupa pula berdoa untuk orang-orang tua kita, ayah, ibu, dan kerabat keluarga kita, para guru, ustadz, ustazah, buya dan umi kita yang telah mengajar, para ulama, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan bimbingan, taufik dan hidayah. Yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang sakit segera Allah sembuhkan dan kembali seperti sedia kala. Dan yang sudah meninggal semoga Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan, dan Allah lapangkan kuburannya. Dan khususnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan ini kita membersamai majlis ini bersamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebagian ikhwah ada yang berkata, ini kitab sepertinya tidak kitab hadis.
Dan saya katakan memang bukan kitab hadis, tapi bukan juga kitab hadas. Ini kitab tentang bagaimana ilmu itu, atau mendorong bagaimana seseorang itu mendapatkan ilmu diamalkan. Alhamdulillah, dimulai dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian athar daripada para sahabat, lanjut dengan tabi'in dan para ulama. Jadi kitab ini bukan hanya mengutip hadis-hadis, tetapi juga ayat Al-Quran, athar dari para sahabat, para tabi'in dan para ulama, yang isinya adalah mendorong kita untuk mengamalkan ilmu. Maka beri judul oleh Imam Al-Khatib, Iqtida'ul Ilmil Amal. Iqtida' ini menghendaki, konsekuensi daripada ilmu itu adalah amal. Seperti yang sudah kita dengarkan banyak, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian wasiat-wasiat para ulama, dan sampai seterusnya insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah di alinea ke nomor 24, qala akhbarana Abul Qasim. Disebut pula Abul Qasim. Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi An-Nisaburi, yaitu Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Ibn Ahmad An-Nisaburi Al-Qushairi, sahib Risalatil Qushairiyah, imam yang dikenal dengan tasawufnya, yang memiliki kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nah, qala sami'tu Muhammad ibn al-Husain As-Sulami. Dia berkata, saya mendengar Muhammad ibn al-Husain As-Sulami, yang dikenal dengan Abu Abdurrahman As-Sulami, juga seorang yang zuhud, yang dikenal dengan Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia berkata, sami'tu Abu Bakar Ar-Razi, saya mendengar Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi Muhammad ibn Yahya ibn Zakaria Ar-Razi As-Sufi, yaqul sami'tu Al-Khawas, saya mendengar Al-Khawas. Al-Khawas yaitu Abu Ishaq Ibrahim ibn Ahmad ibn Ismail Al-Khawas, juga salah seorang ahli zuhud. Di sini hadis, atau bukan hadis, apa namanya, perkataan ini diriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya terdapat ahlu zuhud wa tasawuf. Abul Qasim Abdul Karim Al-Hazal Al-Qushairi Al-Hafiz, dikenal dengan, kalau di kalangan sebagai imam tasawuf. Risalah Qushairiyah menjadi pegangan banyak ahli tasawuf belakangan, yang isi adalah tentang kezuhudan, tentang menyerukan bagaimana bersikap warak dalam beragama. Walaupun beliau dari sisi akidah berpaham Asy'ari, tetapi muridnya Al-Khatib Al-Baghdadi tidak berpaham Asy'ari. Artinya apa? Ini karena tidak, para ulama dalam meriwayatkan perkataan orang yang tidak dibangun di atasnya hukum, tidak dibangun di atasnya keyakinan, dan bila sesuai dengan syariat, maka mereka tasahul dalam masalah itu. Apalagi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah terkenal dengan jama' yang banyak sekali gurunya. Yang kedua, bahwasanya ini pelajaran bagi kita, bahwa bergurunya seseorang ke guru yang ada syubhatnya di masa menuntut ilmu bukanlah menjadi barometer hasil yang dia dapatkan. Karena tidak sedikit para ulama juga di awal-awal menuntut ilmu, atau mungkin juga di saat-saat menuntut ilmu, mengambil dari orang-orang yang mungkin dari sisi manhaj
agak menyimpang, seperti ada yang sufi, ada yang mungkin tasyayyu'. Mereka mengambil hadisnya dengan berbagai alasan, tentu saja karena secara ilmu naqdil hadis mereka adalah orang-orang yang dipercaya riwayatnya, riwayatnya bukan secara mutlak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, "Idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish." Bila engkau menuntut ilmu, ambil banyak-banyak, tapi di saat meriwayatkan dan tentu saja sebelum mengamalkan diperiksa. Nah, kalau sesuai dari manapun dia diambil. Apa yang dia katakannya? Sami'tul Khawas rahimahullah ta'ala berkata, "Laisal ilmu bi kasratir riwayah." Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat. Sebab sering tidak sedikit ada orang yang masya Allah riwayatnya banyak. Kalau di kalangan hadis misalnya, dari sisi hadis mungkin dia seorang hafiz. Berarti Muhammad bin Jami' Ar-Razi, dia hafiz tetapi dhaifun al-hadis. Dia hafiz tapi dhaif hadisnya. Yang kedua misalnya Al-Waqidi, Muhammad ibn Umar Al-Waqidi, dia imam fil maghazi. Artinya kalau dalam bicara tentang sirah nabawiyah, dia pakarnya, imam paling kesohornya. Cuman di hadisnya matruk, dhaifun jiddan. Jadi tidak hafalan, walaupun perlu, tetapi bukan satu-satunya andalan dalam periwayatan. Riwayat perlu, tapi bukan satu-satunya untuk menentukan benar tidaknya suatu pemahaman. Jelas, no? Itu Pak, setawin untuk ilmu, tidak bisa sekali-sekali. Nah, jadi banyaknya riwayat tidaklah menjadikan ilmu itu mesti benar. Laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan hanya dengan banyaknya riwayat. Wa innamal alimu, baru dikatakan alim, manittaba'al ilmah, orang yang mengikuti ilmu. Ya, kalau tidak diikuti ilmunya berarti belum alim. Menurut Al-Khawas ini, yaitu orang yang dikatakan berilmu itu bukan banyak menghafal ini dan itu, tetapi baru dikatakan alim manittaba'al ilmah. Disinilah kenapa riwayat ini disampaikan oleh Imam Al-Khatib, karena sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Jelas, ya? Jadi bahwasanya ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat, karena yang itu hanya dunia saja sifatnya, ya tak? Seperti yang riwayat sebelumnya, bahwa ilmu itu kalau belum berbuah amal, dia hanya urusan dunia. Antum dapat gelar, misalnya kalau sekarang ada akademis S1, LC, lucu atau leci, nah, S2, MA, mangga atau manggo-anggo, dan yang ketiga S3, doktor, durian, nah, dan seterusnya. Atau dapat gelar, dan dari gelar ini mungkin dapat kedudukan, semuanya dunia. Dapat jabatan, misalnya untuk jadi jabatan ini mesti S3, golongannya mesti 4A misalnya, sah? Untuk jadi ini mesti pangkatnya ini dan ini dan itu. Dengan ini itu dapat. Tapi ini semuanya seperti sebelum ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib, hanya dunia saja. Siapa yang mengatakan kemarin? Imam? Dah lupa lagi. Subhanallah. Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Alhamdulillah masih lupa ya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Sayyiduz Zuhad di masa tabi'in. Orang yang induknya ahli zuhud di masa tabi'in. Tapi jangan salah dulu, bajunya cantik, harga bajunya, jubahnya ditaksir
hanya sekira 400 dirham jubahnya. 400 dirham berapa kemarin Ustaz? Kali 50.000, hah? 20 juta ya? 2 jutanya ya beres ya, tidak salah hitung tu. Sampai hati kali 50.000, nak pun puluh orang. Nah, situlah khilafiyah. Buat kalkulator, jadi khilaf je. Buat kalkulator, 20 juta. Ada yang pakai baju 20 juta ni? Tak ada, alhamdulillah. 2 juta pun tak ada gitu kan? Ada. Jadi jangan salah-salah. Tapi beliau digelar oleh orang, bukan dia yang gelar. Ya, orang yang datang setelah dia mati, ditulis dalam buku-buku biografi ulama, disebutlah dia dengan Sayyidul Zuhad di masa tabi'in. Dia mengatakan bahwa ilmu itu kalau belum berbuah amal masih urusan dunia. Kapan dia jadi akhirat? Setelah diamalkan. Dan itu makanya jadi al-ilmu laisa bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan karena banyak riwayat. Sebab kenapa beliau katakan ini? Sebab di masa-masa itu kan beliau ini hidup di abad ke-4. Al-Khawas ini hidup di abad ke-3 dan ke-4. Di saat itu orang sedang berlomba-lomba mencari riwayat. Jadi tren pula, seperti sekarang dah mulai lagi tren bersanad kan itu ya. Sehingga sekarang orang tren pula bersanad. Saya jadi menyesal juga kenapa enggak dulu banyak ngambil sanad. Saya hanya ngambil sekitar 3 atau 4 sanad aja untuk sekadar pelopetannya. Padahal di sana sarangnya sanad. Rupanya sampai Indonesia harus pula bersanad katanya. Walaupun itu tidak penting lagi hari ini. Karena sanad hari ini penuh dengan orang-orang muttaham bil kadzib. Orang yang tertuduh berbohong. Apa sebab? Saya nak tanya ke antum dan kita semua. Ya di mahasiswa sering saya tanya. Dari S1 sampai S3. Ada enggak tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Coba angkat tangan yang tak pernah dusta selama hidup. Hah? Kalau ada yang angkat tangan berarti dusta yang kesekian. Iya, para pelajar aja tidak berani angkat tangan. Para dai-dai saja tidak berani angkat tangan. Ya, saya beri pelatihan di depan para dai. Saya tanyakan, antum pernah enggak atau ada enggak di antara tuan-tuan para ustaz-ustazah ini yang tak pernah dusta sekali saja? Yang tak pernah dusta sekalipun selama hidup? Alhamdulillah sampai hari ini sejak saya pulang 2009 sampai hari ini belum ada yang berani mengatakan saya tidak pernah dusta. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kalau sempat sanad masih ada hari ini, maka riwayatnya rata-rata matruk. Sangat lemah dan ditinggalkan. Makanya sanad sekarang keberadaannya hanyalah sekedar untuk menghiasi, menghidupkan kembali sunnahnya para ahli hadis untuk beratkan. Apalagi kalau sanad-sanad dipenuhi dengan orang-orang yang tak jelas, yang benar-benar berdusta, bukan tertuduh lagi, benar-benar berdusta dalam hadis Nabi SAW. Jadi tren-tren sanad sekarang tidak terlalu perlu diperhatikan, tidak perlu, karena sanad kita sudah ada. Imam Bukhari itu sanad kita, Imam Muslim itu sanad kita, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Kitab-kitab mereka itu sudah diterima bahwa itu kitab mereka secara ijma'. Secara ijma' kaum muslimin. Abu Dawud punya kitab namanya Sunan Abi Dawud. Bahwa Imam Al-Bukhari punya nama Sunan Al-Jami', As-Sahih Al-Musnad dan seterusnya. Jadi mengadakan sanad hari ini ke Imam Al-Bukhari bukan sia-sia, tidak, tapi tidak terlalu diperlukan. Apalagi penuh dengan orang-orang yang tak jelas di dalamnya. Wallahu musta'an. Kembali ke sini. Jadi tren waktu itu banyak mencari riwayat. Orang-orang suka asal ada riwayat datang ke syekh, diminta riwayat. Maka syekh ingin jelaskan. Di sini Al-Khawas ingin sebutkan, ya jama'atul khair, wahai para penuntut ilmu, kalian jangan terlalu asyik dengan riwayat. Ingat, gara-gara menghabar riwayat kalian tidak sempat sholat sunat. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam Wasaya al-Ula as-Salaf lisyabab, di antara yang disebutkan adalah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau katakan, ya ma'syarasy syabab sallu fa illam tusallu al-an famata. Wahai para pemuda,
Yang dimaksud ada para penuntut ilmu. Karena tidak sedikit penuntut ilmu selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung terbang mencari tempat duduk di depan. Lupa solat sunat. Memang ada trend bagus, dia ingin duduk di depan syekh, tetapi meninggalkan solat sunat. Maka dinasihati oleh Sufyan, bukan solat wajib ini. Kalau pemuda hari ini kan solat masalahnya tinggal salat wajibnya, ini salat sunat. Fa illam tusallul an, kalau kalian tidak salat sekarang kapan? Padahal kalian yang meriwayatkan bahawa siapa yang memelihara salat 12 rakaat dalam satu hari, maka berhak masuk surga atau diampuni dosa-dosanya. Nah, mana prakteknya? Amalkan itu. Ini tidak kebanyakan, atau bukan kebanyakan, banyak dari para penuntut ilmu karena asyik belajar, kadang tinggal mau salam baru sampai ke masjid. Itu pun kalau ke masjid, kadang-kadang lebih penting lagi acara ini dan itu daripada salat. Ini salat sunat maksudnya, bukan salat wajib. Apalagi kita hari ini banyak melalaikan salat wajib. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu itu tak diukur dengan banyaknya riwayat. Ya, tak diukur dengan banyaknya riwayat. Kadang-kadang mereka satu hadis bisa meriwayatkan dengan 100 sanad, tapi pas beramal satu hadis tak nampak. Itu masalah. Allahumma musta'an. Wa innamal alim man ittaba'al ilma. Baru dikatakan alim yang sesungguhnya orang yang mengikuti ilmu itu. Jadi kalau dah tahu ilmunya, ya jangan bilang, oh saya lebih duluan tahu dari antum. Antum ngaji 2015, saya 95 dah ngaji. Gitu kan? Tapi tidak nampak wajahnya kan? Jadi itu salah. Bukan siapa yang duluan ngaji, tapi siapa yang duluan mengamalkan kaji. Jadi bukan hanya sekedar pandai berdebat, menghafalkan pendapat sianu. Tidak, itu masih urusan dunia itu. Itu masih urusan dunia. Paling-paling kita nanti dapat A+. Apa usah A+? Dapat tepuk tangan. Masya Allah, orang yang paling hebat, hafal dia seluruh pendapat ulama. Iya bagus, itu bagus. Itu tidak salah. Cuman ini masih bersifat dunia, belum masuk ke akhirat. Tapi kapan masuk akhirat? Mana yang kau amalkan dari sekian banyak yang kau hafalkan tadi. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Wa innamal alim man ittaba'al ilma, orang yang mengikuti ilmu. Sama tadi kan kita Pak Toco alun bisa ninggani korolenya kan. Jadi tolongnya alun lahir orang dulu dah ngaji tu je buya sanunya. Sabuil nak kena koi dulu rudonya. Kini lah bioleleng. Misalnya ya. Dia ada katakan, saya dah tahu. Iya, tapi tak sudah tahu kapan ditinggalkan. Tahu tu tidak bermanfaat sampai ditinggalkan. Ayat yang pada ningan aku, mau ningan yang lainnya. Itu lebar akal. Kalau begitu memang ayat terpaksa ngaku kita kan sebagai penakar. Jadi kan amai. Cala okok apa? Cala mokok tapi amai jangan. Memang parah memang. Kalau sampai meninggal amai, acaklah mokok bayarlah. Tapi usahakan dikurangi, minimal pas pulang kau mamai jangan mokok je lah. Kau nak dia sayang nak kau pada kau lain kan bahaya juga. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Wasta'malahu, dia ikuti ilmunya dan dia gunakan. Karena Allah turunkan ilmu itu untuk digunakan, bukan untuk hanya sekedar disampaikan dan diceritakan, tapi digunakan. Karena kenapa dakwahnya Nabi SAW kepada para sahabat itu lebih mengena dan cepat diterima oleh para sahabat? Karena memang mereka melihat Nabi SAW. Nabi yang dilihat oleh mereka SAW. Makanya mereka bersemangat. Waqtada bis sunan, dan berkudwah, mengambil teladan kepada sunnah Nabi alaihissalatu
wassalam, wa in kana qalilal ilmi, sekalipun orangnya ilmunya sedikit. Sekalipun orangnya ilmunya sedikit. Ini seperti yang sabit dari Abdurrahman ibn Qasim, seorang tabi'in, bahwasanya dia katakan qalilul ilmi ma'at taqwa katsir. Orang yang sedikit ilmunya tapi bertakwa. Takwa itu dengan apa? Dengan mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Itu berarti banyak ilmunya. Sebaliknya, katsirul ilmi ma'a ghairi taqwa qalil. Orang yang banyak ilmunya, hafalannya berpuluhan juz, berpuluhan jilid, tetapi tidak mengamalkan atau kurang mengamalkan, maka kurang takwanya. Itu sama saja ilmunya sedikit. Sama seperti, kembali ke riwayat sebelumnya, harta kita, Masya Allah, antum cerita saya dapat $1.000, misalnya hari ini. Tapi pas nanti, pas beli sate, bayun long gitu kan. Apa guna cerita $1.000? Lebih baik saya cerita 50.000. Nampak buktinya. Bisa beli sate berapa piang? 5 piang. Kan selesai. Nampak 50.000 tuh. Antum cerita $1.000. Mana buktinya? Jelas? Atau saya berpendapatan pekan ini sawit saya Masya Allah berapa juta? Tak punya sawit saya? 50 juta katanya. Tapi pas minta infak benz 5.000. Yang tadi pendapatannya dalam sebulan ini 100.000, berinfak 75.000. Mana hebat? Hebat yang dapat 100.000. Begini dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat, jadi pasti kita sepakat ya kan? Ya sepakat aja. Inya nyabut, jadi yang paling kaya. Tapi ndak pernah kalau biti. Hanya cuma nyawa paling musikin dah. Tapi piti wak kalau tahu mana elok? Mana elok kaya ndak pernah kalau piti, pada musikin selalu kalau piti. Berarti musikin kalau biar kaya. Kaya sebab dia merasa nikmatnya uang itu. Sebaliknya yang kaya tadi tak meriak menikmati banyak hartanya itu. Sebab yang paling menyenangkan itu sebenarnya kaum muslimin. Kalau ditanya kepada orang-orang yang hebat-hebat itu seperti Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, ketika ditanyakan kepadanya, engkau telah menduduki kedudukan paling tinggi jadi khalifah dan sudah memiliki istri yang paling cantik, tempat tidur yang paling empuk, kendaraan yang paling mewah di zamannya. Apa kesenangan yang paling menyentuh itu? Dia bilang kesenangan yang paling menyenangkan itu adalah bisa membuat orang lain bahagia. Ketika saya memberi seorang yang dalam kesulitan, dia manis senyumnya di hadapan saya, itu yang paling membahagiakan. Idkhalus sururi 'alal ikhwan, bisa menggembirakan saudara-saudara seiman. Ini khalifah. Ternyata bukan sedang bersama istri yang cantik, tidak. Bukan tidur di kasur yang empuk atau naik kendaraan yang mewah. Tetapi ada yang lebih dari itu, bisa melihat orang gembira. Ini terbalik pula. Orang gembira dia hancur hatinya. Ini kan payahnya. Orang mendapat, dia yang tersesat. Iya, orang yang mendapat dia sakit hatinya. Bila orang tidak dapat, dia bergembira, terbang gembira dan girang. Pak, ini tidak akan pernah bahagia hidupnya kaum muslimin. Tak akan pernah bahagia, selalu dihantui oleh ketakutan dan kecurigaan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kembali ke ilmu ini. Jadi orang yang tidak orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmu juga sama dengan orang berharta tapi tidak menginfakkannya, tidak membelanjakannya. Bakhil juga di sini. Sebab apa? Dia tak akan tenang. Sebab apa? Ilmu yang dia ketahui bertentangan dengan laku yang dia lakukan. Dia tidak akan tenang. Sebab bagaimanapun kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang tidak ikut di alur yang benar pasti takkan merasakan tentram hatinya.
Ya, nyelak lulusnya tapi tak lewat. Tengoklah tuan-tuan pergi ke Malaysia, jalur resmi naik Pitobang. Dengan yang masuk jalur rempak. Atau tahu rempaknya? Tak beda ya. Ngilik, pergi dengan mengilat. Jadi pendatang haram. Sama-sama selamat sampai kan? Sama-sama selamat sampai. Tapi mana yang nyaman? Yang resmi. Demikian juga dengan ilmu ini. Ilmu mengatakan begini, tapi antum amalkan bertentangan dengan ilmu yang antum ketahui. Aman? Nyaman? Enggak. Antum dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan. Kalau tanya oleh orang nanti gimana jawabnya? Tanya oleh orang gimana? Akhirnya datanglah rumusan, jangan mudah menyalahkan orang. Sebenarnya antum ingin melindungi diri, takut. Sebab orang yang berada di jalur yang benar, ditanya pun datang polisi, takut dia. Tuan-tuan, antum tak buat apa-apa pun kesalahan, tak ada yang melanggar aturan, tiba-tiba datang polisi ke rumah, risau. Paling tak kajut seketiknya kan, sudah itu orang, tak ada apa-apa, paling-paling menciduyan kau mainnya. Iya kan? Atau jangan-jangan nonton PT Jawa. Pasti sangkaan kita akan baik. Apa sebab? Karena kita di jalur yang benar, di jalur ilmu. Maka disitulah letaknya aman bagi orang-orang yang bertakwa itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Wa in kana qalilal ilmi, nah orang yang alim itu kata Syekh Al-Khawas, siapa yang mengikuti ilmu, menggunakannya dan mengambil contoh kepada sunnah-sunnah sekalipun sedikit ilmunya. Sekalipun ilmunya sedikit. Sebab apa? Andainya ada orang pun menyalahkan kita, misalnya karena ilmu kita yang terbatas, kita bergembira. Pak, nampaknya ada yang kurang. Oh iya Pak, silakan. Apa yang kurang saya? Ini ada hadis dari Nabi, atau ini ada ayat Al-Quran dikatakan oleh ulama ini. Oh ya, terima kasih. Kan tak bang kira? Kan tak marah? Tapi orang yang tidak berada di jalan yang benar, alun wak nyabuin lainnya lah bang ya. Aku lah pasti kajinya orang awaknya. Padahal tidak ada rencana menyalahkan, itu tidak ada. Kenapa? Karena dia sendiri sudah tidak nyaman, karena dasarnya tidak kokoh. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Ali bin Atiyah al-Makki. Kayaknya sanad tidak perlu dibahas terus lah ya. Ini terlalu panjang nanti ya. Dah hampir mau Isya. Baik. Qala hadatsana Yusuf bin Umar bin Surur Abu Fath al-Qawwas. Qala hadatsana Ahmad bin Ali. Qala hadatsana Ziyad ibn Ayyub. Qala hadatsana Ahmad bin Abil Hawari. Qala hadatsani Abbas ibn Ahmad fi qawlihi ta'ala, telah menceritakan kepada Abbas ibn Ahmad dalam menafsirkan firman Allah tabaraka taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan bersungguh-sungguh pada kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Siapa yang berjihad bersungguh-sungguh dalam beragama, dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan jalan-jalan yang banyak. Al-ayah, surah Al-Ankabut ayat 69. Qala alladzina ya'maluna bima ya'lamun yahdihim aw nahdihim ila ma la ya'lamun. Yaitu orang yang mengamalkan. Karena memang beramal itu jihad, berat. Apalagi kalau bertentangan dengan yang biasa kita lakukan. Berat kan? Antum biasa makan nasi, sudah itu dipaksa makan tonga. Senang? Ya enggak, apa namanya? Ya, sagu misalnya. Berat enggak? Kalau enggak saya cobalah pergi sekolah Madinah, so. Iya. Atau pergi ke Sudan. Ke Sudan payah boy sekata kan? Enggak ke mana yang payah boy kata? Akan merokok misalnya. Awak biasa kan nasi super mie ti ai. Situ enggak ada Indomie. Lama makan? Awak biasa gulai pode, ikut biar buih ayam. Ambo. Suka? Enggak. Berat merubah itu. Berat merubah. Tetapi karena ilmu, dia berjihad untuk mengamalkannya.
Dia berusaha untuk mengamalkannya. Makanya benarlah apa yang dikatakan tadi, ngaji Rabu, Kamis gunting jenggot, gunting celana, Jumat panjangkan jenggot, Sabtu berdakwah. Bukan berfatwa, berdakwah. Ini yang hebat itu. Ini hebat nih kaum muslimin dan muslimat. Bo ngaji Rabu, sudah tanpa so ngaji kan. Sudah itu kami dapat kaji malam tu mosong isbal itu tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Tak fikir panjang je lah. Ini gunting tadi ni nya. Amak naang mana? Gunting tu apa bang ni nya? Kau sendak boleh selautan panjang-panjang mana kan payah kau nyosar ini. Kan dia ibu tengok bini kan payah nyosar yang punya pulantai tu. Balumpu-lumpu, baburus lah taklah sakit lah tangkuk bini dia burus hilang apa tadi. Itu dahulu ya, kini kan sabun banyak ada habis. Akhirnya digunting. Apa gunting bang? Bapak tengoklah dia kau suagi dan berjanggut lah. 2 kaji petang malam Rabu malam dulu je. Sampai dia ustaz tu secek panjang janggut, secek pendek, selau dan selama kau terbalik. Selama kau janggut dan pendek, selau dan panjang terbalik. Indak bangi wang ke usah abang gahnya. Selau deno punya deno je uangnya mah terus selau awaknya kan itu. Jadi akhirnya berat memang. Tetapi kaji kena langsung dia laksanakan. Jelas? Atau misalnya dia dengar dulu ketika belajar bahwa sifat Allah itu hanya 20. Ngaji Rabu. Rabu lah ngaji dah. Ternyata Allah punya 99 nama katanya. Berarti kalau nama pasti kandung sifat. Al-Aziz berarti sifatnya izzah. Al-Hakim berarti sifatnya hikmah. Ya kan? Al-Alim sifatnya ilmu. Kosan banyak ya. Tapi wawan tak boleh dia lebih beriturnya. Allah Ta'ala suruh dia lebih. Oleh sebab itu 20 riyah jujur dan ikut tambah. Mana nak banyak? 20 pada lebih. Alhamdulillah. Akhirnya dia berusaha untuk mengikuti apa yang Allah firmankan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jelas? Berat pun tak? Berat. Makanya masih tinggi orang dah takut itu. Karena berat tadi. Macam dagang tali. Baik kan? Karena masih tinggi orang dia. Sitan menegang siko menarik. Ya, sitan menegang siko menarik. Sampai terjatuh kira. Kadang suyo-suyo badan atau kaki dan tangan. Allah musta'an. Itu jihad. Lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan. Makanya dia katakan oleh tafsirnya, dia katakan allazina ya'malun bima ya'lamun, orang yang beramal dengan apa yang mereka ketahui. Nah, apa balasannya? Nahdihim ila ma la ya'lamun. Kami tunjukkan kepada mereka ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Jelaslah, antum ketika belajar tadi, masuk kaji dan bisa diamalkan, berjihad melaksanakannya, besok minta lagi. Hadir lagi Rabu kan hadir lagi Rabu, besok dapat lagi ilmu 2 baru. Tapi agak lebih berat ini. Agak lebih berat. Kata ustaz tadi katanya, ada hadis dari man sa'a ala armalah fal mujahidi fisabilillah, as-sa'i ala al-armalah kal mujahid fisabilillah. Orang yang menghidupi janda seperti berjihad fisabilillah. Akitilah mu temono di rumah. Bapa cara melaksanakan Bapa cara melaksanakannya. Iya. Akhirnya sampai tabu ke mimpi. Jogong dia bini, apa bang ngigau bangnya, nak ngigau roninya. Menjak tadi tapi kiwa apa ni? Dan sayang tu ke kau ni. Cuman hadis kita ikut. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya berijtihad pula dia, berusaha. Sabtu dah datang undangan. Kalau demikian nanti Allah tunjukkan lagi ilmu yang baru lagi. Kalau 2 tanggung, tambah 1 atau 2 lagi. Nasallahu salamah. Misalnya itu, misal Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Akan banyak ilmu. Kalau dia memang setiap ilmu dia dapatkan dia amalkan. Kalau tidak,
jangan tambah ilmu lah. Makanya orang yang suka mengamalkan ilmu, berijtihad, berjihad mengamalkan ilmu, selalu ingin belajar terus, menambah ilmu. Tapi orang yang tidak mengamalkan ilmu merasa sudah cukup, padahal seperti kata Imam Ahmad, minal mahbara ilal maqbarah, dari tempat menulis ini sampai ke liang lahat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tunjukkan wallazina jahadu fina, orang yang berjihad pada kami, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Tafsirnya olehnya adalah bahwasanya orang yang beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, Allah tunjukkan kepadanya ilmu-ilmu lain yang sebelumnya belum dia ketahui. Tentu saja Allah tanamkan semangatnya untuk terus menambah ilmu, dan Allah pompa terus semangatnya untuk mengamalkan ilmu. Inilah sebenarnya yang kita inginkan, yaitu Allah berikan, mudahkan kita jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu dan dimudahkan mengamalkannya. Nampaknya azan sudah. Terus kita tutup saja, sambung lagi setelah azan. Baik, silakan. Allah. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, kita lanjutkan menjelang iqamah. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah SWT, Allah tunjukkan jalan-jalan, yaitu maknanya siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan ditunjukkan Allah jalan-jalan ilmu yang belum sebelumnya dia ketahui. Kemudian Imam Al-Khatib rahimahullah melanjutkan, akhbarani Abu Husain Ahmad bin Ali bin Husain Al-Thawri telah memberitakan kepadaku, Abu Husain Ahmad bin Ali bin Husain Al-Thawri qala hadatsana Abu Abdurrahman Muhammad ibn Husain An-Nisaburi, yang siapa tadi? Abu Abdurrahman As-Sulami. Qala sami'tu Abu Bakar Ar-Razi, saya mendengar Abu Bakar Ar-Razi yang tersebut pada sanad yang pertama tadi, yaqul qala Yusuf bin Husain, berkata Yusuf bin Husain rahimahullah, fid dunya tughyanani, tughyanul ilmi wa tughyanul mal, walladhi yunjika min tughyanil ilmi al-ibadah, walladhi yunjika min tughyanil mali az-zuhdu fihi. Di dunia ini ada dua tughyan, dua sikap melampaui batas, dua kezaliman dan berlebihan. Yaitu yang pertama adalah tughyanul ilmi, yaitu kesombongan ilmu, kesombongan ilmu. Yang kedua tughyanul mal, yaitu kesombongan akibat harta. Jadi ada orang sombong karena ilmunya, dan ada orang sombong karena hartanya. Kalla innal insana la yatagha. Dalam hadis kajian kita semalam di Riyadhus Shalihin, salah satu tunggu orang adalah kekayaan yang membuat dia taghiyah, yang membuat dia melampaui batas. Yaitu tughyanul ilmi, sombongnya ilmu dan sombongnya harta. Maka kata beliau, walladhi yunjika min tughyanil ilmil ibadah, yang dapat menyelamatkanmu dari kesombongan ilmu adalah beribadah. Maknanya mengamalkan ilmu tadi dengan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ibadah tak diterima kecuali dengan ilmu. Jadi makna ibadah di sini adalah ibadah berdasarkan ilmu, yaitu dengan amal, yaitu dengan amal. Walladhi yunjika min tughyanil mali az-zuhdu fihi, yang menyelamatkanmu dari sikap sombong atau sikap berlebihan atau zalim karena harta adalah zuhud kepada harta itu. Zuhud kepada harta itu. Nah, kalau makna zuhud kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, banyak ulama mendefinisikannya. Ya, tetapi wallahu taala alam, yang paling bagus definisinya adalah zuhud itu adalah yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Itulah yang zuhud itu. Dengan harta, gimana zuhud yang supaya harta ini kita tinggalkan penggunaannya dalam sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti lawannya menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia, di akhirat. Yaitu bagaimana harta ini bermanfaat di akhirat. Gimana? Pertama kita sendiri yang menikmati. Karena ada sifat yang namanya syuh, ada namanya bukhul. Kalau syuh itu yaitu kedekut pada diri sendiri. Paham ya? Kedekut pada diri sendiri. Harusnya antum misalnya bisa makan makanan yang sehat, tapi karena lumayan mahal sedikit, beda 1.000 rupiah,
Kalau di sana 14.000, tapi di sini agak sehat 15.000 misalnya. Akhirnya pilih yang 14.000 biar murah, bisa nabung 1.000 rupiah. Padahal ukuran antum sebenarnya menjaga kesehatan itu lebih. Sebab dengan sakit harga yang harus dibayar tak bisa dengan nabung 1.000 tadi. Ini karena gara-gara, kalau alasannya karena karena kikir pada diri sendiri. Tapi kalau sifatnya nak tawadhu misalnya, itu urusan lain. Ya, saya nak membaur dengan masyarakat umum, ya biar makan di sini saya bisa, makan di sana bisa. Jadi makan di hotel berbintang pun bisa, makan di kaki lima pun bisa. Kalau itu tujuannya, insya Allah bukan karena kikir. Atau misalnya antum nak naik bus ke Jakarta, ukuran antum harus super eksekutif, tapi ambil mobil yang tak ber-AC. Ya, untuk berhemat. Ini masuk Sebab apa? Derita yang didapatkan lebih mahal daripada bayar yang super eksekutif tadi misalnya. Tapi kalau demi kebersamaan, itu urusan lain lagi kan. Kawan-kawan sanggupnya hanya ini, maka saya turun ini. Tapi ada yang lebih afdal, Ini orang-orang hebat yang bisa. Agar pertama sampai Jakarta kita tidak terlalu capek, ambil yang ber-AC, ya kan? Biar nanti bisa bekerja maksimal di sana. Kawan-kawan yang tidak sanggup, saya yang men-upgrade tiketnya. Misalnya mereka sanggupnya bayar 50.000, kalau super eksekutif 280.000, berarti yang 230.000 saya yang bayarkan. Berapa orang? 10 orang, berarti 2.300.000 saya tanggung. Itu lebih hebat. Tapi kan kalau tadi tidak mungkin. Makanya wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari kikir pada diri sendiri, orang inilah yang benar-benar sukses. Sebab apa? Kalau dia sudah sanggup untuk menekan kikir pada diri sendiri, insya Allah lebih mudah untuk menekan bakhil pada orang lain. Pada diri sendiri saja masih kedekut, apa yang diharap pada orang lain? Jelas ya? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini rahasia kita untuk menekan tughyanul mal. Ini seni yang Allah berikan, taufik yang Allah tunjukkan. Ada seorang mantan menteri di Madinah dan pernah jadi ketua umum presidium pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada teman yang cerita, orang Maroko, berkunjung ke rumahnya. Beliau sedang punya tamu orang-orang petinggi negara. Yang datang mahasiswa miskin pula kan. Tapi gimana cara beliau? Beliau kalau bahasa kitanya bersendiwara, bukan sendiwara. Beliau membuat seolah-olah dah lama kenal dengan kawan ini, supaya tidak minder ketika masuk bersama orang-orang besar tadi. Dia keluar, lalu dia berbisik di telinga kawan nih. Siapa ngomongnya? Siapa nama kamu? Berbisik, kan tak kedengaran orang dalam tuh. Dia keluar dari ruang tamu tuh, datang ke tempat kawan tuh, bisik. Nama kamu siapa? Setelah disebutkan nama saya Sianu, misalnya nama Dasman, lalu dia angkat suara, ahlan wa sahlan ya Syekh Dasman. Gitu ya, ahlan wa sahlan ya Syekh Dasman. Masya Allah. Jadi seolah-olah ini Syekh yang sudah lama kenal dengan Syekh, sehingga yang di dalam ketika dia masuk semangat menyelaminya. Coba kalau saya tidak dibuat seperti itu, sopir manolo. Itu hanya benar nanti. Nah, ini harus dimiliki orang-orang hebat. Walaupun dia bukan dai, tapi subhanallah, ini lebih dari, tidak bisa dilakukan oleh banyak dai yang seperti ini, oleh banyak pimpinan yang seperti ini. Allahu Akbar. Saya pernah juga menterjemah kasus di Mahkamah Tinggi Madinah. Udah itu hakimnya itu Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi, dengan Syekh Salah bin Muhammad Al-Budir, hafizahumullah ta'ala. Masya Allah. Tiba-tiba datang seorang pejabat juga dari kantor Gubernur Madinah. Datang ke situ.
Tentu orang betul kan tidak kenal sama saya kan, dikiranya sopir syekh mungkin, kan itu kan. Lalu syekh kenalkan, ada Dr. Dasman. Habis orang tuh langsung salam lagi, ahlan wa sahlan ya doktor. Jadi naik derajat kita. Ini tuan-tuan dan puan, khususnya yang punya jabatan atau yang punya jah, ketokohan. Kalau bersama kita ada orang yang bersama kita, upayakan supaya orang juga menghargai orang, dan ketika kita menghargai orang tak akan menurunkan derajat kita sama sekali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan ini taufik yang Allah berikan tadi, karena berusaha mengamalkan ilmu. Di mana syekh ini, tuan-tuan ada biar tahu, ya, syekh ini rahimahullah ta'ala, jam berapapun sampai di Madinah, kalau beliau kan banyak tugas di luar, malam terlambat pun di Madinah, datangnya jam 2 malam, jam 3 malam, pas sampai subuh, pokoknya solat subuhnya tetap di Masjid Nabawi. Kalau awak kan, ada siso-siso musafir punya, musajib pun tak apa gitu. Kayak gitu kan? Enggak, beliau enggak, tetap di Masjid Nabawi di saf pertama. Orang kaya raya, orang kaya yang menikmati kekayaannya. Awak itulah di dunia lah menderita aja. Itu di akhirat jangan sampai menderita lagi kawan. Ya di dunia dah payah-payah, besok jangan kepayahan lagi. Ya setidaknya biarlah di dunia ini saya tetap bahagia. Dengan miskinnya saya tetap bahagia, di akhirat saya harus lebih bahagia. Jadi kemiskinan kita, kefakiran kita tidak jadi penghambat. Dan bagaimana kekayaan dan kesibukan kita tidak jadi penghambat. Inilah yang namanya zuhud tadi. Walaupun antum punya baju 400 dirham, walaupun antum pakai jas yang harganya 1 miliar, tapi masya Allah selalu di masjid pertama. Kenapa nah? Sedekahnya selalu mengalir, tapi dengan syarat rezeki itu halal dan thayyib. Inilah yang zuhud sesungguhnya, yaitu bila ini dilakukan, tidak melakukan sesuatu kecuali yang bermanfaat di akhirat. Mudah-mudahan semua kegiatan kita, harta kita akan mengalir dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini tuh ya, para anak komat itu. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali, insyaallah kita lanjutkan kitab ini. Walaupun ini nasihat dari para ulama, tetapi sesuai pula dengan arahan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi